Selanjutnya, Belanda mencari siapa yang komandan penyerangan tersebut. Setelah diketahui itu adalah Letkol Soeharto, mulai Letkol Soeharto dicari di sekitar Jogja. Tidak didapat Letkol Soeharto di Jogja, mulailah intel-intel Belanda datang ke Kemusu, ke tempat kelahiran Pak Harto. Sampai tanggal 7 dan 8 Januari, bukan intel yang datang, tetapi beberapa kompi pasukan yang saya duga itu adalah KST datang ke Kemusu, karena tidak seorang pun yang dapat memberitahukan keberadaan Pak Harto. Lebih dari 300 orang dalam 2 hari itu mati terbunuh. Mereka gugur sebagai perisai Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang hadir pasti yang terhormat, jadi tidak perlu disebutkan namanya satu persatu. Tapi ada 2 nama yang harus disebutkan, karena kalau di markas besar Angkatan Darat hanya ada 1 jenderal bintang 4, di Museum Purnabakti sekarang ada 2 jenderal bintang 4, Pak Agustadi dan Pak Tiasno. Semoga ini tanda-tanda baik. Dalam seminar nasional berjudul Kemusuk Bersimbah Darah dan Letnan dan Letnan Kolonel Soeharto, saya akan sedikit mengulas tentang karir Pak Harto di militer. Tanggal 17 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi pada pembentukan kabinet yang pertama tidak ada nomenklatur Menteri Pertahanan. Tanggal 22 Agustus Bung Karno mengeluarkan maklumat membentuk Badan Keamanan Rakyat. Maka seluruh daerah secara swadaya membentuk BKR di daerahnya masing-masing, termasuk di BKR Jogja. Terpilih sebagai ketua di BKR Jogja Umar Slamet, mantan Cudan Copeta. Pak Harto terpilih sebagai wakil ketua. Pak Harto juga mantan Cudan Copeta. Persenjataan BKR Jogja sangat minim, kemudian mendapat bantuan dari BKR Banyumas. BKR Banyumas pada waktu itu ketuanya Pak Dirman, yang kemudian menjadi Panglima Besar. Pak Dirman berhasil negosiasi dengan Jepang hingga senjatanya surplus. Sebagian diberikan kepada BKR Jogja, akan tetapi itu juga belum mencukupi. Maka pada tanggal 7 Oktober, pada saat Pak Umar Slamet sedang bertugas ke Magelang, Pak Harto menyerang gudang senjata Jepang di Kota Baru. Terjadi pertempuran sengit, akhirnya Jepang menyerah dan seluruh gudang senjata di Kota Baru dapat diambil oleh BKR Jogja. Hingga BKR Jogja termasuk yang perlengkapan senjatanya sangat komplit. Pada waktu perang di Semarang, perang 5 hari, itu tanggal 17 Oktober terjadi perang di Semarang, BKR Jogja ikut membantu. Jadi Pak Harto memimpin BKR Jogja ikut perang 5 hari di Semarang. Setelah perang 5 hari di Semarang, tanggal 22 kembali ke Jogja. Pak Harto merebut lapangan terbang Maguwo. Pada waktu itu dikuasai oleh Jepang. Berhasil disita di lapangan terbang itu beberapa pesawat yang kemudian diberikan kepada Adi Sucipto, seorang penerbang yang ikut dalam Perang Dunia Kedua. Jadi selama BKR, Pak Harto sudah memimpin 3 pertempuran. Pertempuran Kota Baru, ikut dalam pertempuran di Semarang, dan pertempuran di Maguwo. Pada tanggal 5 Oktober, Bung Karno mengeluarkan maklumat pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang akhirnya jadi Hari TNI sekarang ini. Dan menetapkan
sebagai Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo, orang yang paling senior di Kenil, pada waktu itu pangkatnya Mayor Kenil, ditetapkan sebagai Kepala Staf Umum dan pangkatnya diberikan Letnan Jenderal. Akan tetapi komunikasi pada waktu itu dan berbagai kendala, Pak Urip baru bisa datang ke Jakarta tanggal 13 Oktober. Bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta dan kabinet. Akhirnya Pak Urip memutuskan markas tentara di Jogja, bukan di Jakarta. Maka Pak Urip kembali tanggal 17-18 sudah kembali ke Jogja. Markas tentara yang pertama adalah di Hotel Merdeka, di salah satu kamar di Hotel Merdeka. Kemudian baru pindah ke Jalan Gondokusuman yang sekarang Jalan Jenderal Sudirman. Itulah markas tentara yang pertama. Nah, tanggal 24 Oktober Pak Urip membentuk struktur tentara, membagi 6 divisi di Sumatera dan 10 divisi di Pulau Jawa. Pada struktur tentara yang dibentuk oleh Pak Urip, Pak Harto, mungkin Pak Urip juga tahu tentang bagaimana kegiatan BKR Jogja. Oke. Tanggal 24 baru Pak Urip membentuk struktur tentara. Dalam struktur tentara yang pertama, Pak Harto diangkat sebagai Komandan Batalion 10 di bawah Divisi 3. Pada waktu itu Komandan Divisinya Jenderal Mayor Sudarsono. Pak Harto diangkat sebagai Komandan Batalion 10 dan pangkatnya ditetapkan Mayor. Lalu bulan Desember, Sudirman yang sudah menjadi Panglima Divisi 4, Kolonel Sudirman, bersama Panglima Divisi 5 Pak Dirman dan Panglima Divisi 4 Pak Gatot Subroto bertempur dengan Belanda di Ambarawa. Pasukan Pak Harto ikut bertempur di Ambarawa, ditempatkan di Banyu Biru. 2 hari 2 malam pasukan Belanda membombardir Banyu Biru, sehingga Pak Dirman dan Pak Gatot Subroto menganggap pasukan Pak Harto sudah hancur. Akan tetapi dengan strategi capit udang yang Pak Harto pelajari pada waktu peta, malah Pak Harto dapat mengepung pasukan Belanda dan mengusirnya dari Banyu Biru ke Ambarawa. Pertempuran yang sangat heroik ini dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Itu terjadi pada 15 Desember. Kemudian tanggal 15 Desember dijadikan Hari Juang Pemuda oleh KSAD Bapak Jenderal Tyasno Sudarto. Lalu sebelumnya tanggal 12 November Pak Urip Sumoharjo mengumpulkan seluruh Panglima Divisi dan Komandan Resimen. Tanggal 12 November Pak Urip mengumpulkan seluruh Komandan Divisi dan Komandan Resimen di MBT, Markas Besar Tentara di Yogyakarta, yang disebut sebagai Konferensi TKR yang pertama. Dalam konferensi tersebut Pak Dirman secara demokratis terpilih menjadi Panglima TKR. Akan tetapi ini dulu, ini adalah ciri khas tentara Indonesia yang tidak ada di negara lain. Tentara Indonesia membentuk dirinya sendiri, memilih panglimanya sendiri. Tidak ada negara yang seperti tentara Indonesia. Jadi kalau dui fungsi yang dulu dikenal dalam tentara dikatakan tidak ada di negara lain, ya memang tidak ada, karena negara Indonesia berbeda dengan negara lain.
Selanjutnya keputusan dari konferensi itu disampaikan kepada Presiden Soekarno, tapi tidak serta-merta pemerintah menerima hasil dari konferensi TKR yang memilih Pak Dirman menjadi Panglima TKR. Butuh waktu satu bulan lebih, baru pada tanggal 18 Desember Bung Karno, tentunya dengan persetujuan Perdana Menteri Sultan Syahrir, melantik Pak Dirman menjadi Panglima TKR dengan sebutan Panglima Besar, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal pada tanggal 18 Desember. Tanggal 22 Desember Pak Dirman membentuk struktur tentara. Mungkin atas pertimbangan peran Pak Harto di Palagan Ambarawa, dalam struktur tentara yang dibentuk oleh Pak Dirman, Pak Harto dipromosi menjadi Komandan Resimen 3, yaitu penguasa militer di Yogyakarta, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Jadi pangkat Pak Harto, pangkat mayor yang disandang oleh Pak Harto itu hanya 2 bulan, dari Oktober sampai Desember. Selanjutnya Resimen 3 menjadi Resimen 14 dan digabung dengan Resimen 15, kemudian menjadi Brigade 10. Pada waktu Pak Harto menjadi Komandan Brigade 10 tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Ini agresi yang terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Belanda, karena sudah 3 tahun mereka melakukan agresi penyerangan, menjajah Indonesia kembali, tapi belum berhasil. Karena Yogyakarta adalah disebut oleh Pak Himawan Sutanto sebagai center of gravity, pusat daripada daya tarik, karena di sana ada pemimpin sipil dan pemimpin militer, maka penyerangan ke Yogyakarta dilakukan dengan kekuatan yang sangat besar. Tanggal 19 Desember pagi-pagi tentara Belanda bombardir Maguwo. Setelah Maguwo dapat dikuasai, mereka menerjunkan pasukan payung dan mendatangkan pasukan memakai jembatan udara, yaitu 24 pesawat Dakota, sehingga terhimpun di Maguwo satu brigade, Brigade T yang menjadi komandan Kolonel Van Langen, dibantu satu batalion KST. KST ini Korps Special Troepen, Kopassusnya Belanda. Komandannya pada waktu itu Letkol Van Breck, dibantu dengan kompi kavaleri, kompi artileri, dan kompi zeni, dan dibantu dengan serangan udara. Jadi kekuatan di Maguwo sebelum masuk ke Jogja itu sekitar 5 batalion. Sedangkan posisi Pak Harto sebagai Komandan Brigade 10 hanya memiliki 1 kompi. 1 kompi itu kira-kira 100 orang, sedangkan mereka yang ada di Maguwo itu sekitar 5.000 orang. Pasukan Pak Harto ada 3 batalion, itu berada di luar kota dalam rangka latihan dan dalam rangka pertahanan mencegah penyerangan dari barat. Jadi pada tanggal 19 Desember hanya ada 1 kompi. Dengan 1 kompi itu Pak Harto berusaha menahan laju penyerangan tentara Belanda, hingga baru lepas tengah hari tentara Belanda bisa masuk ke Jogja. Pak Harto sempat kembali ke Jogja, melakukan bumi hangus di markas Brigade 10, dan bertemu dengan Kolonel Zulkifli Lubis. Dari Zulkifli Lubis Pak Harto mendapat kabar bahwa pemimpin sipil tetap di kota dan ditangkap, sedang Pak Dirman memimpin perang gerilya. Hari itu juga, masih tanggal 19 Desember, Pak Harto keluar Jogja, menetapkan markasnya di Ngoto. Diadakan rapat dan diputuskan untuk mengadakan serangan balasan terhadap Belanda. Nah, sebelum serangan balasan diadakan, harus diadakan konsolidasi pasukan yang bertebaran di sekitar Jogja.
malam harinya masih tanggal 19, Pak Harto berkeliling Jogja untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan pasukan-pasukan yang ada di Jogja. Konsolidasi pasukan dilakukan malam hari karena pada siang hari ada intel dan ada rahasia-rahasia tentara Belanda. Butuh waktu 5 hari, butuh waktu 5 malam untuk mengkonsolidasi pasukan hingga terbentuk 4 sektor: sektor barat, timur, barat, timur, barat, selatan, utara. Setelah terbentuk 4 sektor, mulai direncanakan penyerangan, dan pada tanggal 29 Desember dilakukan penyerangan yang pertama. Penyerangan dilakukan pada malam hari ke markas dan pos-pos tentara Belanda. Serangan ini sangat tidak diduga oleh Belanda karena dia menganggap TNI telah lumpuh. Pak Dirman dianggap oleh mereka sakit, tidak bisa memberi komando. Karena itu Belanda sangat terkejut dengan serangan itu. Ditambah lagi serangan itu memakan korban. Beberapa tentara Belanda meninggal dan rusaknya alat-alat perang. Selanjutnya Belanda mencari siapa yang komandan penyerangan tersebut. Setelah diketahui itu adalah Letkol Soeharto, mulai Letkol Soeharto dicari di sekitar Jogja. Tidak didapat Letkol Soeharto di Jogja, mulailah intel-intel Belanda datang ke Kemusu, ke tempat kelahiran Pak Harto. Sampai tanggal 7 dan 8 Januari bukan intel yang datang, tetapi beberapa kompi pasukan yang saya duga itu adalah KST datang ke Kemusu, karena tidak seorang pun yang dapat memberitahukan keberadaan Pak Harto. Lebih dari 300 orang dalam 2 hari itu mati terbunuh. Mereka gugur sebagai perisai Pak Harto. Akan tapi esok harinya tanggal 9 Pak Harto kembali mengadakan serangan dan kembali menyerang pada tanggal 16 dan kembali menyerang pada tanggal 4 Februari, yang semuanya dilakukan pada malam hari. Barulah setelah Pak Harto bertemu dengan Sri Sultan seperti diceritakan oleh Pak Tiasno, diaturlah suatu serangan yang spektakuler, serangan yang besar dilakukan pada siang hari, dan itu terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Jadi rangkaian serangan umum 1 Maret dengan 4 serangan sebelumnya adalah rangkaian serangan yang tidak terputus. Pak Harto maju di garis depan sampai ke Malioboro bersama prajurit-prajuritnya. Puluhan prajuritnya tewas dalam berbagai pertempuran yang dialami bersama Pak Harto. Ratusan warga Kemusu tewas karena Pak Harto sebagai pemimpin yang menyerang pos-pos tentara Belanda. Andaikan pada waktu itu Pak Harto tewas, apa yang terjadi? Dia akan dianggap sebagai pahlawan, namanya akan diagung-agungkan, patungnya akan ada tuh seperti patungnya Supriyadi di Solo. Tapi patungnya di Kostrad sekarang sudah tidak ada. Akan tetapi Pak Harto selamat, Pak Harto hidup. Seperti Pak Harto bisa menghidupkan Indonesia yang mati suri, miskin, terkebelakang selama 30 tahun menjadi negara berkembang yang siap menjadi negara industri. Akan tetapi yang disebut oleh Jenderal Sudirman bunga pertempuran, namanya gugur dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Dalam tataran diskusi Kemusuk bersimbah darah dan Letnan Kolonel Soeharto, kita sampaikan hari ini, semoga ke depan dapat menjadi terang yang selama ini digelapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Johanuh atas paparannya. Baik, saya coba summary sedikit tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Nur Johanuh.